Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Acara kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Tetap semangat dan janganlah lesu. Bapak dan Ibu hadirin, acara selanjutnya yaitu materi bimbingan organisasi Balai Monitoring Kelas 1 Pekanbaru yang disampaikan oleh Bapak Nofriyadi Eskom Mkom. Juliet Zulu 03 Alpha Victor dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Pauti Raja Siregar ST. Juliet Zulu 04 Alpha Bravo Whiskey. Bapak dan Ibu hadirin, dalam materi yang akan disampaikan ini akan ada 2 peserta terbaik nantinya dan juga akan ada soal yang diberi oleh pemateri kita. Saya serahkan kepada moderator kita, pada Bapak Pauti Siregar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya kepada para peserta bimbingan organisasi. Jadi pada pagi hari ini menjelang nanti kita isoma akan ada materi tentang perundang-undangan telekomunikasi. Jadi kepada para peserta tentunya kami harapkan untuk bisa berinteraksi, kemudian menanyakan hal-hal yang kira-kira yang ada terganjal di dalam hati tentang bagaimana regulasi penggunaan frekuensi. Tentu dalam penggunaan frekuensi sehari-hari kita, bagaimana nanti tata cara berorganisasinya akan disampaikan pada sesi yang kedua. Pada sesi yang pertama ini akan disampaikan oleh pemateri handal kita yang cukup kompeten di bidangnya. Disinilah kepada para peserta nantinya untuk bisa menanyakan hal-hal yang mengenai perundang-undangannya, sanksinya apa bagi kita yang pengguna komunikasi, terutama komunikasi radio antar penduduk ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, karena tadi dimulai dengan pantun, saya juga kepengen juga untuk berpantun. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Baik, sebelah kanan saya ini sudah ada Bapak Nofriyadi Eskom Mkom. Beliau S1 dan S2-nya di STEMIK Jaya Nusa, UPI IPTK, ya Pak. Kemudian jabatan beliau adalah Kepala Tim Monitoring Frekuensi Kelas 1 Balmon Pekanbaru. Jadi memang kita dari panitia juga mencoba menghadirkan pemateri-pemateri yang cukup kompeten, yang cukup berkelas tentunya di bidangnya. Kepada Bapak Nofriyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta BO. Saya hadir di sini bukan berarti menggurui atau lebih pintar, bukan. Kita sharing saja terkait bagaimana kita selaku penggiat kerap bermain di wilayah yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Supaya kita tertib dalam penggunaan frekuensi radio. Gunakanlah izin kerap kita itu sesuai aturan yang berlaku, baik administrasi maupun teknis ya. Tujuannya apa? Supaya tidak ada interferensi atau gangguan yang merugikan. Nah, saya juga anggota RAPI sama dengan Bapak sekalian, dengan kosan juga Zulu 03 Alpha Victoria, dan itu region Sumatera Barat. Saya bergabung di Pekanbaru baru 2 tahun ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang tidak kenal saya nih, kecuali pengurus ya, Pak Ketua yang sering ke Balmon. Nah, kebetulan tugas saya sehari menangani WASDAL, pengawasan dan pengendalian frekuensi radio. Baik, ini sekilas tentang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Pekanbaru. Jadi tusi kita adalah pengawasan. Kita mengawasi spektrum frekuensi radio
dari 3 kHz sampai 30 GHz. Itu tugas kami, observasi. Kita melakukan pemantauan di 12 kabupaten kota. Kita observasi frekuensi yang tadi saya sebutkan dari 3 kHz sampai 30 GHz. Inspeksi. Jadi kami door to door mendatangi lokasi di mana stasiun radio itu berada. Tujuannya apa? Kita ingin memastikan apakah perangkat yang digunakan itu sesuai standar teknis atau tidak. Kita cek antenanya apa, frekuensi apa, radionya apa, apakah terdaftar atau tidak, apakah menggunakan spokat, sepatu poster ya. Nah, di sisi pemerintah, spektrum ini merupakan sumber daya alam terbatas. Gimana kita mempergunakannya? Karena frekuensi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dirubah, dihapus, tidak boleh menimbulkan gangguan dan sesuai peruntukan. Kita punya izin kerap, nggak punya izin normatif, jangan main pula di 144 sampai 148 MHz. Pun sebaliknya, kita anggota amatir nggak ada izin kerap, main di 2000 sampai 3,6 juga nggak boleh. Harus sesuai peruntukan. Dalam menyelenggarakan radio kerap ini, kegunaannya adalah antara lain untuk bankom, tenaga olahraga, sosial kemasyarakatan, berita mara bahaya, SAR, dan hubungan persaudaraan. Kita udah punya 1028, tapi masih gunakan nama-nama samaran gitu. Kenapa kita malu dengan 1028? Kita harus bangga gitu. Nah, jadi frekuensi rapi yang kita gunakan ada 2 kategori. Ada kategori HF bandnya, ada VHF. Kalau HF USB, apakah perangkat yang kita gunakan di rumah atau sehari-hari itu terdaftar nggak di SDPPI? Bisa dicek di website atau di aplikasi Android Sirani namanya. Tujuannya apa? Kalau perangkat sudah sertifikasi yang sudah diuji, insya Allah tidak menimbulkan gangguan ke pihak lain. Jadi human error, artinya memang sengaja mengganggu ke lain persoalan. Ternyata menggunakan frekuensi radio ini ada pidananya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, menggunakan frekuensi radio ini ada pidananya. Pidana itu berlaku apabila apa? Tidak mempunyai izin sesuai pasal 2 PM 17 dan pasal 33, harus izin pemerintah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menimbulkan gangguan. Kita kan mengganggu gak ya? Enggak ya? Sebelum kita masuk ke pemateri kedua, tentu dari hasil pemaparan pemateri pertama banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya yakin seperti itu. Apa regulasinya seperti apa mungkin tadi yang belum ini, jadi kita penajaman mungkin di pertanyaan. Masalah sanksinya itu tadi, kemudian juga masalah track-trackan itu bagaimana untuk sanksi apanya tadi sudah tertera. Pertanyaan kepada pemateri, kami juga nanti yang bertanya mohon nanti untuk nama, kemudian call sign kalau ada, untuk lebih memudahkan nanti pemateri memberikan jawaban-jawabannya. Jadi ini memang kesempatan yang cukup langka sekali bagi kita. Disinilah waktunya. Jadi teman-teman juga tidak bertanya-tanya kepada tempat yang lain. Jadi nanti kalau yang mungkin yang kita tanyakan yang tidak berkompetensi memang akan menyebabkan jawaban-jawaban yang bias. Baik, kalau demikian pertanyaan pertama kami buka. Silakan kepada Bapak, disebutkan nama dan call sign-nya. Saya Julius 704 Fatimah Golov. Ada 2 pertanyaan. Pertama adalah tentang tadi raja tipis-tipis. Kenapa harus raja tipis-tipis? Kenapa tidak langsung tebal-tebal, Pak? Karena begini, Pak, radio ini adalah hobi.
Nah, saya sebagai yang lama juga nge-break, Pak, memang merasa sepertinya aturan itu tidak terlalu melekat kepada diri saya karena hobi lebih diutamakan daripada izin tadi, Pak. Sebelum saya mengerti tentang aturan. Tentu teman-teman saya yang lain juga banyak yang masih seperti itu. Karena tidak ada niat mereka untuk bergabung kepada organisasi seperti RAPI ini. Artinya tentu tanpa aturan yang jelas, tanpa ada sanksi yang jelas, kawan-kawan yang masih menggunakan radio sebagai hobi saja tentu merasa bahwa ini tidak punya kewajiban untuk izin. Nah, kemudian saya dengar ketika ada razia tipis-tipis tadi, beberapa kawan itu mendapat pengenalan tentang radio ini dan hanya disanksi ringan saja. Mungkin itu menyebabkan kawan-kawan yang tadi tidak mengurus izin tetap menyangka bahwa ini lebih kepada hobi daripada kepada aturan yang dipunyai oleh pemerintah. Itu Pak yang pertama. Yang kedua tentang tenis perangkat yang mempunyai sertifikasi dari Pak. Kalau yang baru-baru, saya yakin masuk di dalam Android Sirali tadi. Kalau kami Pak punya radio umurnya lebih tua dari kami Pak, itu tidak ada dalam itu Pak. Sudah saya cek tidak ada. Nah, apa solusinya tentang perangkat-perangkat kami tua ini yang tidak ada di dalam sertifikasi tadi Pak? Itu dua pertanyaan yang kami sampaikan, mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Juliet Julu 04 Alfa Tango Golf. Nama saya Maksus di KTP. KTP tertulis Maksus. Kalau di Orari Juliet Julu 04 Alfa Romeo Golf. Di Rapi ya. Alfa Romeo Golf. Julu 04 Alfa Romeo Golf, tinggal di Tanggerang Timur, Kenai Raya. Terima kasih. Pertanyaan saya begini Pak, seperti sanksi ya. Sanksi di 1028, sanksi kosain. Di dalam berkomunikasi kita dengan rekan-rekannya lain, ini jarang Pak kalau di Rapi ini menyebutkan itu. Contohnya di lokal-lokalan lah kan, langsung disebut nama seperti racun umpamanya. Racun itu kan itu namanya itu. Kenapa kok gengsi dia pakai call sign ini? Jadi Bapak nanti mohon rekomendasikan orang yang tidak pakai menyebut call sign ini, direkomendasi ke Pak cabut saja izin itu. Itu aja. Ini rekomendasi di sana saya Pak. Kalau Bapak mau mengindahkannya, indahkan. Kalau tidak terserah. Kemudian aksesoris seperti Bapak tadi, tambah booster, tambah apa lagi? Apa namanya bagaimana itu? Tambah apa namanya? Eko segala macamnya. Namanya kan untuk mengindahkan apa namanya? Komunikasi apa salahnya Pak? Kenapa lagi? Barang itu kan dijual, dipakai dan untuk itu pula, kenapa tidak dimanfaatkan? Jadi kalau selain daripada pesawat yang ya satu aja, ya tambahlah lagi umpamanya ko eko, ko booster umpamanya, apa salahnya? Jangan dirazia lagi. Dan membelinya bukan Bapak tapi kami sendiri. Kemudian apa lagi, satu lagi ada splitter namanya itu. Kalau di rumah saya tuh Pak, ada yang sampai 2 balok, 3 balok, terus tak hafal kata dia. Jadi menanggulangi ini seperti apa? Atau antena saya terlalu tinggi, atau antena saya terlalu rendah, aja masuk semua orang yang ada di situ tuh. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, apa namanya itu? Itu aja lah dulu. Terima kasih. Kalau di frekuensi namanya siapa Pak? Baik Pak. Jadi memang kadang-kadang saya juga memang kalau di frekuensi itu yang begitu Pak. Kadang-kadang kalau menyebutin nama call sign itu rasanya itu memang agak aneh kayak gitu kan. Jadi memang kadang dari dulu Pak, memang di Rapi ini atau dari zamannya Rapi itu, memang nama-nama samaran ini memang tren Pak kayak gitu. Memang kalau kita lihat dari sejarahnya, memang Rapi ini dari Citizen Band itu Pak, memang dari Amerika itu memang begitu kayak gitu Pak. Memang nama samaran itu yang ditonjolkan. Jadi terus
Jadi sepertinya nggak hilang ya gitu. Tapi berbeda dengan di teman kita di sebelah di amatir itu memang nggak ada seperti nama racun, nama apa itu nggak ada memang kayak gitu. Jadi baik Pak, jadi ada Pak pemateri pertama, Pak pemateri. Jadi ada 2 pertanyaan dari teman-teman kita ini. Pertama dari 04 ATG. Ini rajiannya menurut beliau tuh jangan tipis-tipis Pak, tebal-tebal, habisin aja kayak gitu maksudnya gitu. Jadi yang kedua teknis perangkat yang bersertifikasi. Saya agak susah ini ngomong bersertifikasi. Kemudian langsung aja Pak. Yang kedua ada pertanyaan dari Pak Maksus, cuman beliau agak menyamarkan nama frekuensinya tadi 4 ARG. Jadi masalah sanksi tadi yang call sign pada saat penyebutan itu seperti apa tadi Pak untuk di secara regulasinya mungkin. Kemudian masalah aksesoris, memang kalau di undang-undang kita kan memang nggak boleh Pak ya. Mungkin dari Bapak Balmon mungkin lebih spesifik. Kemudian masalah interferen, memang ini kalau saya memang merasa juga kalau sudah ada racun-racun katanya, kalau saya memang Pak asli berhenti nge-break Pak, karena semua frekuensi pasti itu semua yang saya dengar kayak gitu. Mungkin karena kesalahan saya sendiri pakai HT Pak, di rumah mungkin itu. Demikian Pak untuk 2 pertanyaan dari peserta kita. Waktu dan tempat kami. Terima kasih Pak Moderator. Kita coba respon pertanyaan Bapak. 2 sesi pertanyaannya. Pak Yan Tanjung ya. Sudah apa tinggal Golov. Mengenai sweeping tipis-tipis itu istilah saya saja Pak, karena saya kan baru bergabung, bukan baru 2 tahun. Di informasi kawan-kawan yang lama nih Pak Nok, kita tidak action ini amati dan rapi. Oke, kita coba koordinasi dengan Pak Ketua, kebetulan beliau juga setuju. Nah, didukung oleh Bapak Ketua Daerah, kita laksanakan tahun lalu ya Pak ya, sweeping gitu. Nah itu kan keringan saja, artinya kita coba lihat dulu di lapangan seperti apa. Nah dari yang saya temui itu ya memang banyak pelanggaran Pak. Kalau kita mau action semua, ya nanti kita dalam tahap pembinaan gitu Pak ya. Mudah-mudahan pembinaan Pak Ketua berhasil. Kami hanya istilahnya ingin ingatkan saja gitu. Nah efek dari kami sweeping kemarin, saya monitornya Pak. Sebelum sweeping dan setelah sweeping, saya juga memonitor di rumah, di mobil. Ada efek jera. Contoh, tidak ada lagi saya dengar namanya trek-trekan. Racun-racun itu udah hilang Pak. Racun udah hilang, udah sehat berarti ya. Aju buah lah, apalah namanya, macam-macam saya dengar. Saya ada rekamannya. Cuman nggak saya publish di sini. Saya nggak tahu orangnya sih. Gitu. Nah itu. Jadi setelah sweeping itu Pak Yan, sampai sekarang sepi frekuensi. Saya pun di rumah kan sendiri nih, pengen rame, nggak ada orang. Terus 8 sepi, 246. Pasca tidak tanya Pak D sepi frekuensi, karena yang ngisi frekuensi itu Pak D kalau nggak salah. Tetangga saya, Jalan Karyawan. 24 jam tidak ada beliau. Ada mengingatkan jamnya. Saya ingat sekali seperti itu. Artinya sekarang ini untuk mencari kawan bicara susah Pak ya. Karena ramainya frekuensi sudah saya tengok. Kalau dan jam-jam kecil itu ya itu tadi racun-racun tadi Pak. Bahkan saya jalan dari Sumbar ke Pekanbaru malam jam 2 malam masih itu, masih trek-trekan itu 326. Nah, jadi Pak Yan, tipis-tipis itu bukan berarti berhenti di situ Pak Yan. Ini baru tahap awal. Saya di sini kita cobalah kemana menertibkan kawan-kawan ini, baik itu yang hobi broadcasting ya, bikin studio nyanyian nggak boleh. Kemudian yang pakai boster juga nggak boleh. Nah, demikian Pak Yan. Terus yang kedua mengenai perangkat jadul. Saya juga gunakan jadul Pak Wan. Pak Yan, saya menggunakan TR270 ETR. TR270 itu udah lama saya pakai Pak. Saya pakai tahun 90 berapa itu. Sekarang masih ada saya pakai Pak. TR270 Edward.
Itu mah nggak ada sertifikatnya Pak, karena pada saat itu belum ada aturannya Pak ya. Jadi pakai aja lah nggak apa-apa sepanjang tidak menimbulkan gangguan. Saya juga di rumah menggunakan perangkat lama, yang baru juga ada, tapi yang lama itu tetap saya pertahankan, ada historikalnya gitu. Dulu saya lebih awal saya nge-break Pak ya, satu cewek dua nona. Wah, dulu. Ada sekarang nggak yang masih menggunakan atau menyimpan gitu, satu cewek dua nona? Saya masih ada Pak, congkel-congkel. Harus panjang bukunya Pak, buat scanner. Itu masih bisa dipakai Pak, sepanjang tidak ada gangguan. Gitu, gimana Pak ya? Oke, terima kasih Pak ya. Kembali ke Bapak Judul 04 Alfa Romeo Golf ya, Pak Maksus ya. Yang ditanyakan adalah kenapa nggak boleh menggunakan booster Pak ya, Eko segala macamnya gitu Pak ya. Yang pertama, penggunaan booster itu memang dilarang Pak. Silakan nanti Bapak baca-baca di Permen 17 tahun 2018, memang nggak boleh. Stasiun radiokrab baik HF maupun VHF tidak boleh disambungkan ke penguat daya namanya Pak. Penguat daya apapun lah caranya. Nah, itu ada di letter-letternya di Permen Pak. Bukan saya melarang ya. Permen seperti itu. Kemudian Pak bilang, kan saya beli sendiri. Saya gunakan sendiri, dulu kebanyakan jual. Nah contoh aja gini Pak, Bapak punya mobile, Bapak pasang strobo, boleh nggak kira? Bapak beli sendiri loh. Nah kan gitu Pak, analoginya seperti itu. Jadi di negara kita ini ada aturan main Pak yang harus kita utamakan. Oke, kita yang beli, kita nge-break sendiri, listrik kita bayar sendiri, radio kita beli sendiri. Kenapa harus punya izin kan gitu Pak? Itu juga kita punya kendaraan. Bapak beli di dealer, kenapa harus punya SIM? Kenapa harus bayar STNK? Bapak pasti ikut juga kan? Pernah kan Bapak bilang ke Samsat, ini mobil saya beli sendiri loh. Nah begitu Pak. Terus yang kedua mengenai splitter ya. Splitter ini mungkin utama penyebabnya adalah overpower Pak. Power yang dipaksakan sehingga antena ini punya keterbatasan. Itulah timbulnya spurious emission Pak di sekitar. Kalau kita bahasanya splitter, kalau bahasa teknisnya spurious emission. Gimana cara mengatasinya? Ayo kita tertib semua. Jangan salah satu dari kita menggunakan booster. Kalau standar 50 watt, udah 50 watt aja. Bapak moderator bisa nge-break di rumah, nggak lagi racun. Ini racun pakai 5000 watt di rumah. Bisa contoh, ya habis lah. Nah begitu Pak ya. Mungkin dari kita semua aware, kita tidak menggunakan serentak nih komit, kita nggak menggunakan booster. Nggak ada itu splitter, yakin saya Pak. 50 watt nggak mungkin ada splitternya gitu. Sepanjang antenanya matching gitu. Terus yang ketiga Kolsen ya. Kolsen yang kenapa kita malu menyebutkan 108? Itu juga saya nggak habis pikir gitu. Oke, betul seperti Bapak udah bilang dulu historikalnya kan di Amerika nih, CB ini komunitas sopir truk kalau nggak salah lupa ya. Ya, truk dan komunikasi karena sering di luar, berbagian lama gunakanlah CB 11 meteran. Ya mungkin di sana Pak. Sekarang udah diatur nih bahwasanya di PM ini kita harus menggunakan call sign. Kita harus capek-capek loh mencari call sign ini, BO kita kan. Habis waktu kita dari sini. Untuk apa? Mencari call sign. Tapi begitu aplikasinya nggak digunakan, buat apa kita pasang-pasang 1028 kan? Mungkin begitu harapan saya. Jadi ke depan janganlah malu, kita harus bangga dengan call sign kita. Jangan menggunakan nama-nama samaran lagi lah. Kan lebih enak dengan call sign, kita tinggal cari di callbook digital ya. Sekarang callbooknya digital. Kalau dulu kita callbooknya buku kan, sekarang digital. Misalnya juga dulu 04 Alfa India, kita tinggal searching, oh namanya ini. Kan lebih akrab begitu Pak. Jadi saya setiap komunikasi juga begitu. Nggak tahu saya pendapatnya siapa, saya cari di
SDDPI bisa. Kita buka sesi yang kedua kepada Pak Alfa Romeo Yankee dan Pak Om AN ya. Om AN, silakan Om. Hai, Sir. Terima kasih. Pak Sera Romeo 1020 dari Rumbai. Begini Pak Nofredi, saya setuju sekali dengan kesepakatan kita tidak mempergunakan booster. Karena yang punya booster artinya kalau mereka punya uang banyak, mereka bisa beli booster yang watt besar. Tapi saya ingin mempertanyakan mengenai teknis di sini. Tinggi antena itu 11 meter dari tanah. Kalau kita ikuti ini Pak, 11 meter ini saya tinggal di Rumbai sama orang tampan, sama orang susah berkomunikasi. Apalagi sama orang dari Sumatera Barat. Ini kan masalah teknis kan, ketentuan teknis. Artinya tidak ada ketentuan kepres segala macam atau perundang-undangan. Apakah bisa dinegosiasi ketentuan ini? Bisa nggak kami atau kita menggunakan lebih dari 11 meter supaya bisa ngomong sama orang jauh-jauh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Matahari, Pak Moderator, Ketua Daerah dan Kota, untuk frekuensi rapi kan di 14200 sampai 14360 Pak ya. Itu range frekuensi yang kita boleh main itu. Sedangkan kami mau main misalnya nih di 14350. Di sana ada nggak tahu tahap apa itu Pak, ada suara-suara tapi menggunakan polsek, entah roib entah apa, saya nggak ngerti ya Pak. Apakah saya salah bila saya main di 14350 atau 14326? Yang saya tanyakan itu ada cuma satu. Apa saya salah misalnya saya main di situ Pak? Terima kasih. Frekuensi PAF untuk frekuensi 14350. Kalau setahu saya kemarin itu 14350 itu memang dia frekuensinya tidak boleh digunakan. Kalau nggak salah ya Pak, mohon maaf. Untuk kebencanaan. Untuk kebencanaan, khusus kebencanaan. Nah, di situ ada frekuensi namanya apa tadi, ROIP ya, gateway. Oh, enggak. Baik. Kemudian yang kedua, penggunaan frekuensi 326 apakah boleh digunakan? Karena kadang-kadang juga frekuensinya agak aneh juga. Ada juga apakah interferen dari 350 ini masuk ke 326, kadang-kadang ada juga masuk di 14300 ya, agak banyak ini nampaknya. Jadi ada dua pertanyaan ini Pak pemateri dari 4 ASR, kemudian dari 4 Alfa Romeo ini. Waktu dan tempat Moderator, coba jawab pertanyaan yang pertama. 04 Juliet, 0004 Alfa Sera Romeo. Pak Bapak apa? Alfa Sera Romeo. Ya, kita komit Pak ya, tidak menggunakan monster. Komit tidak komit Pak, itu persoalan Pak. Sementara ini kan diamanatkan dengan permen ini. Nah, komit tidak komit, setuju tidak setuju, tidak boleh menggunakan monster atau power amplifier. Itu ada di dalam Permen 17. Nah, payung kita menggunakan kerap ini ada di Permen 17. Apa kita mau melanggar permen sendiri gitu Pak? Sementara ini kan legal standing kita nih. Itu mengenai poster ya. Jadi sebab kita dengar sinilah atau juga yang nggak mendengar disampaikan bahwasanya kita nggak boleh menggunakan poster. Terus yang kedua mengenai apa tadi Pak? Ketinggian antena. Sebenarnya di permen sudah jelas Pak. Apabila menggunakan memasang antena di gedung bertingkat. Mungkin ya Pak, kuncinya di situ Pak. Nah, kita dirikan di rooftop misalnya, kita ukur di tanah 11 meter. Jadi kalau Bapak di Rumbai sana, Dumai ya, di Rumbai, kalau dia di atas gedung nggak apa-apa, mau 40 meter pun nggak masalah Pak. Karena tidak di gedung bertingkat. Tujuan sebenarnya safety Pak.
safety apabila roboh tidak menimpa tetangga. Gitu Pak, kena angin, badai segala macam kita nggak tahu nih. Nah, gimana Pak Alfa Sierra Romeo? Ada lagi undang-undang? Cukup? Baik, kita ke pertanyaan kedua. Sempat Alfa Sierra Yankee Pak ya? Alfa Romeo Yankee. Saya belum familiar nih kawan di region 4 ini. Saya juga pengen aktif juga di Rapi ya. Sampai Alfa Romeo Yankee. Pak? Mas Joko. Ditanyakan apa boleh di 350 atau 326 beroperasi ya. Nah, dalam permen ini juga Pak Joko, frekuensi 142 sampai 3,6 itu adalah hak kita untuk berkomunikasi setiap pemegang ikrab. Nah, kalau ada 4 channel repeater, kita gunakan repeater. Siapapun nggak bisa melarang kita main di mana saja Pak, sepanjang kita punya ikrab berlaku, KTA berlaku di 2000 sampai 3,6 gitu. Itu hak kita Pak, nggak boleh ada yang lain. Itu rumah kita gunakan sama-sama, kita jaga sama-sama. Soal interference itu nanti kita bisa komunikasikan. Gitu Pak Joko. Gimana Pak? Kalau di repeater itu dari radio ke radio Pak. Mungkin yang satu ini apa namanya ROIB atau RAIB nggak tahu Pak itu. Itu dari Android masuk ke radio. Jadi apakah itu regulasinya ada atau tidak itu? Jadi mengembang ini Pak jadinya kan. Nah itu. Jadi makanya saya tanya jangan sampai saya nanti misalnya ada kebencanaan yang saya maksud tadi, saya main di 350 menyampaikan berita kan boleh kan Pak? Nah itu jangan pula di situ ada station ROIB misalnya, terus saya dipersalahkan. Jadi kan rancu Pak. Jadi sekarang mumpung Bapak ada di sini, ya kan yang lebih berkompeten Pak. Jadi dasar inilah akan saya main di situ bila ada bencana ya main di sini. Terus 1326 saya main di situ, ya main di situ. Ini hak kami, rumah kami kan gitu Pak. Nah, jadi jangan pula nanti kawan-kawan ini banyak juga yang di sweeping, ya kan ditertibkan. Yang kayak gini ini harus juga dikasih penertiban supaya kita nggak rancu Pak. Ini nanti saya tegur rupanya saya yang salah. Kan saya takut Pak ini. Nanti rumahnya dia ada izin, goblok kok jadinya. Maaf Pak. Ini karena mungkin ya sepengetahuan saya seperti itu. Kalau repeater sendiri mesti saya patuhi Pak. Kayak ketua daerah itu tadi nyampaikan selamat ketemu di repeater, saya patuhi Pak. Memang bagus. Dari radio ke radio tidak masalah. Itu. Dan saya sering main di situ. Terima kasih Pak. Dengan ROE atau gateway itu di permen memang diatur Pak, tapi bukan di range Rapi kayaknya. Silakan dibaca lagi itu untuk amatir, untuk kebencanaan. Nah adanya kemudian gateway di Rapi, ya mungkin itu pembinaan lagi Pak, pembinaan dari Bapak Ketua Daerah dan jajaran. Itu yang memasang kan anggota Bapak juga ya Pak ya, anggota kita juga. Mungkin perlu disosialisasikan atau tidak menggunakan gateway. Sudah ada surat edaran dari Ketua Umum Rapi Nasional ya, pelarangan ROIB. Nah, apalagi sudah ada larangan dari Ketua Umum, tinggal ke bawahnya lagi Pak. Ke bawahnya tolong juga dilarang. Gimana pelarangannya mungkin nanti teknisnya diurus lah, jajaran pemilayah. Jadi mungkin dari kami kan segi regulasi nih Pak, yang lebih kompeten untuk membina anggotanya adalah pengurus. Karena saya yakin yang menggunakan gateway itu pasti call center juga Pak. Karena saya dengar juga penggunaan call center. Kalau 04 regionnya itu hak wewenang Pak Ketua Daerah itu Pak, nanti akan menertibkan. Kalau Pak Ketua Daerah, ayo kita tertibkan, mari Balmon siap Pak, siap, kita tutup gitu Pak. Kita bareng-bareng. Itu Pak, makasih Pak. Pada Bapak pemateri dan para penanya,
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mengena. Mungkin selama ini ada unek-unek di hati, disinilah tempatnya. Sebelum kita isoma, ini ada sedikit waktu lagi, mungkin kepada Bapak penanya dua lagi kami buka. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edianto Saputra Juliet Julu 045 Eko Delta dari wilayah Kabupaten Siak. Saya dari Perawang ya. Pertanyaan saya ada dua, agak teknis nih ya. Pertanyaan sebenarnya ada tiga ya. Pertanyaan pertama, apakah frekuensi 11,415 MHz SSB itu masih berada dalam ranah RAPI? Dan apakah kita diizinkan untuk melakukan komunikasi di sana ya? 11,415 MHz. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah frekuensi yang di Amerika disebut GMRS ya, atau Family Radio, yaitu di 70 cm ya kalau salah ya, 440 MHz, apakah itu bebas pakai tanpa regulasi dari RAPI ataupun dari amatir, dari orari ya? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah diizinkan menggunakan frekuensi yang diizinkan oleh RAPI, tapi komunikasi kita dengan sistem sekarang ada decoding ya, pakai digital. Jadi kalau kita dengar dengan radio biasa, kedengarannya adalah itu kayak modem gitu loh. Apakah itu diizinkan? Karena manifestasi selanjutnya, kalau kita menggunakan komunikasi sistem digital itu, banyak yang bisa kita capai. Kita bisa mengenkripsi apa yang kita sampaikan, sehingga info yang mau kita sampaikan hanya tertuju kepada penerima tertentu. Poin pertama. Poin kedua, informasi digital itu juga bisa dipakai untuk pengontrolan IoT. Zaman sekarang namanya IoT ya, Internet of Things, dengan memanfaatkan frekuensi radio, baik itu di 142 mega sampai 143 MHz. Tapi kalau informasi audio yang kita masukkan atau kita modulasikan ke dalam itu dalam bentuk kode-kode digital, itu kita bisa pakai untuk IoT ya, mengontrol peralatan, memonitor misalnya tegangan listrik dan sebagainya. Itu agak teknis ya. Jadi 3 pertanyaan itu Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Pak. Izin Ketua, saya nampaknya langsung mengarah ke Juliet Julu 03 ... Mohon maaf kalau salah dikoreksi. Nama saya Muhammad Ripai, Juliet Julu 04 Berapu Juliet. Saya tinggal di USA Pak, Umban Sari Atas Rumbai. Pertanyaan saya barangkali agak menyimpan dikit Pak, barangkali, tapi kemudian tidak. Saya ingin bertanya ke Bapak, belakangan ini kan di repeater ini ataupun di RAFI ada yang memakai alat Android. Ya, ada yang memakai alat Android. Apakah ini sudah diatur undang-undang untuk komunikasi di Hotel Tenggo ataupun HT? Itu yang saya pertanyakan. Dan kalau memakai Android, apakah kita mempunyai sanksi pidananya? Karena saya tadi dengar di RAFI kalau memakai bla 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 ada sanksi pidananya. Dan kalau kita memakai Android, itu apakah sudah diatur di undang-undang? Apa sudah dipatenkan atau tidak? Kalau memakai itu ada nggak sanksi pidananya? Terima kasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Moderator. Menanggapi pertanyaan dari 04 5 Eko Delta ya Pak ya, terkait penggunaan frekuensi 11.415. Itu awalnya kan memakaikan kesehatan Pak ya, sosial, dinas sosial itu diperuntukkan untuk kebencanaan, dan kebanyakan operatornya itu diambilkan dari anggota RAPI yang di BKO kan istilahnya Pak. Di BPWD pun ada juga anggota RAPI yang di BKO kan, karena mereka kekurangan tenaga teknis radio. Nah yang berkembang sekarang justru RAPI yang banyak mendominasi di 11/16 itu Pak. Bahkan ada cara net juga pakai call-sign gitu. Saya juga heran gitu. Kok bisa gitu? Ada cara net gitu Pak ya. Saya dengar juga ya dari 11. Padahal itu peruntukannya untuk kebencanaan. Ya tapi susah-susah kita ini Pak pisahkan. Sementara
operator sendiri mau orang rapi. Gitu. Cuma aturannya nggak ini ya. Orang rapi boleh nggak main di sana? Kalau untuk kebencanaan mungkin boleh Pak. Dan untuk kebencanaan berapapun frekuensi boleh kita gunakan. Nah, karena emergency Pak ya. Nah, awalnya itu 11.14 itu untuk kebencanaan. Cuman sudah jadi kecenderungan keseharian jadi Pak ya. Nah, gimana nanti pihak Rapi, kurang tahu juga saya Pak, dari Rapi sendiri bagaimana gitu menanggapinya itu. Terus satu ya Pak, yang kedua mengenai free band ya. Nah di kita di Indonesia ini Pak Led di Microdelta tidak mengenal namanya free band untuk CB atau crab gitu. Di kita ini ada namanya free band, itu di ISM band Pak, industrial, saintek, dan medikal. Itu 2,4 dan 5,8 GHz. Itu yang digunakan rame-rame kawan-kawan dari ISP, CCTV juga di sana. Nah, itu free Pak. Tapi bukan berarti tidak punya izin. Izinnya itu izin kelas namanya. Izin kelas ini izin itu melekat dengan sertifikat perangkat. Nah, apabila orang yang menggunakan ISM band ini 2,4, 5,8, kami inspeksi tidak ada menggunakan sertifikat, tidak terdaftar di Serani ataupun di poster di website kita sita Pak. Gak boleh. Walaupun frekuensinya free band, ISM band, tapi dia izinnya melekat di sertifikat. Gitu Pak. Terus yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Digital. Bagus. Memang sekarang ini eranya digital Pak. IoT, Internet of Things gitu. Memang digalakan. Tapi itu bukan core kita Pak. Core kita di Rapi bukan Internet of Things ya. Kita ini adalah penggiat komunikasi radio yang dihimpun bernaung di bawah organisasi yang disahkan pemerintah namanya Rapi. Jadi proyeksi kita itu bukanlah untuk IoT. IoT bisa, IoT itu mainnya di 2,4 atau 5,8. Silakan main di free band sana. IoT mau remote control kayak mau remote drone, apa di sana semua situ. Jadi Rapi ini kembali ke core kita. Core kita adalah komunikasi antar sesama penggiat komunikasi data produk yang diberi izin pemerintah namanya IKRAP di bawah wadah naungannya organisasi yang diakui adalah Rapi, gitu Pak. Oke, ada lagi Pak? Siap. Yang kedua dari Pak BJJ, Bravo Juliet mengenai Android repeater. Android repeater. Mungkin maksudnya Roid atau Android? Iya, Roid. Maksudnya Roid. Roid belum ada aturannya Pak. Kita belum mengatur masalah Roid di Rapi ya. Kecuali berubah nanti saya nggak tahu juga ya untuk mengadopsi teknologi baru. Sebetulnya di Undang-Undang 36 itu ada itu Pak, pelarangan menyambungkan ke perangkat atau sarana telekomunikasi lain. Itu lain case-nya gitu. Bila kita sweeping kita bukan Roid, bisa kita tindak dengan Undang-Undang 36, bukan PM17 lagi gitu. Nah, kemudian kode ya, digital itu kan kode Pak ya, 110. Di Rapi tidak mengenal kode lain selain 10 core, gak boleh. Kita hanya konsen di 10 core. Kode digital itu 110, bukan 10 core namanya. Mungkin begitu saja Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pemateri dari Kabarmon kelas 1 Pekanbaru. Karena mengingat waktu, baik kalau demikian kami dari moderator untuk sesi pemateri 1 kami tutup. Nanti kita lanjut lagi setelah isoman. Kemudian acara kami kembalikan ke MC. Kami persilakan. Pada pemateri dan moderator, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin, dipersilakan untuk istirahat, sholat, dan makan. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita akan tutup setelah materi yang kedua.